Bab 200. Di bawah lampu listrik. Semua rambut Xiao Chen berdiri. Meskipun dia tidak tersambar petir, udara sepertinya dipenuhi dengan listrik. Kulitnya sudah menghasilkan sejumlah besar listrik statis. Oh tidak, Xiao Chen berseru dalam hatinya. Memikirkan bahwa kecerdasan sapi petir sangat tinggi. Meskipun terlihat seperti menembakkan petir secara acak tanpa pola apapun, itu sebenarnya dilakukan dalam ritme tertentu. Hal ini menyebabkan petir berkumpul secara bertahap. Sua, 9 baut kilat setebal lengan berkumpul di langit. Itu tampak seperti 9 pilar yang naik dan menopang langit. Petir menyambar Xiao Chen. Perisai petir surgawi. Kecepatan kilat sangat cepat. Apalagi, itu berkumpul bersama dari segala arah. Bahkan teknik gerakan yang paling indah tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain membela. Cici-cici. 9 pilar besar petir mengeluarkan suara zizi ketika mereka bertemu dengan Heavenly Lightning Shield. Perisai memiliki kemampuan untuk menyerap petir, tetapi kekuatan petir ini terlalu besar. Itu hanya disatukan untuk sementara waktu sebelum hancur. Petir yang tersisa semua melanda tubuh Xiao Chen. Tubuh Xiao Chen mengeluarkan suara pilih pala, dan semua pakaian yang dikenakannya terpisah. Ini mengungkapkan otot-otot peledaknya. Listrik terus melonjak di kulitnya. Untungnya, perisai petir surgawi telah menyerap setengah dari petir. Kekuatannya telah berkurang secara signifikan. Xiao Chen tidak menderita bahaya yang mengancam jiwa. Xiao Chen menahan rasa sakit yang dia rasakan ketika dia melompat ke udara dan tiba di sisi Lightning Ox. Setelah menggunakan langkah pamungkasnya, ini adalah saat di mana ia berada pada titik terlemahnya. Jika Xiao Chen membiarkannya pulih sebelum dia menanganinya, dia akan membuang banyak waktu. Terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun. Lengan Xiao Chen bergerak dan mengubah teknik bela diri ini dimaksudkan untuk pedang menjadi pedang yang digunakan oleh tinju. Tubuhnya berkedip-kedip ketika angin dari tinjunya melolong. Dalam sekejap mata, dia meninju Lightning Ox setidaknya 1000 kali. Bang, 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 bang. Setiap pukulan membawa setidaknya 2000 kg kekuatan. Ketika mereka menabrak tubuh ungu Lightning Ox, itu terus-menerus berteriak kesakitan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan pada Xiao Chen yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mati. Ketika tarian gangguan 1000 tahun berakhir, Xiao Chen mendarat di samping sapi petir. Acu Poin Fengyan di telapak tangan kanannya terbuka dan naga azure di sana berubah menjadi bola cahaya biru sebelum membungkus tangan kanan Xiao Chen. Xiao Chen bisa segera merasakan kekuatan yang dia miliki di tangannya kemarin. Suara berderak datang dari tubuh sapi petir dan semua organ internalnya hancur. Tubuhnya yang besar dipukul mundur beberapa puluh meter. Gumpalan darah hitam keluar dari mulutnya. Sapi petir ini mati sebagai gagang pintu. Xiao Chen duduk bersila dan perlahan mengusir petir yang tersisa di tubuhnya. Pusaran air di dantiannya berputar dengan cepat dan esens yang bergelombang segera meremas atau menyerap petir yang tersisa di meridiannya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bangkit dan berganti pakaian menjadi satu set pakaian baru. Kemudian dia menuju ramuan peringkat 6, Phoenix Bloodfin. Dia dengan hati-hati mengambilnya sebelum meletakkannya di cincin semesta. Setelah itu, dia melirik Lightning Ox yang mati sebelum dia perlahan berjalan. Dia mengambil pisau kecil dan mulai membedahnya. Tubuh roh binatang peringkat 5 penuh harta. Xiao Chen tidak ingin menyia-nyiakannya. Terutama tanduk perak pada sapi petir. Itu harus berusia beberapa dekade dan telah menerima tempering petir. Itu bisa digunakan untuk menempa petir yang dikaitkan dengan senjata tulang. Nilainya tidak lebih rendah dari Phoenix Bloodfin. Xiao Chen mengeluarkan botol giok dan mengumpulkan darah. Dia mengambil inti dalamnya dan memotong bagian lezat dari sapi petir. Dia hanya pergi dengan perasaan puas setelah melakukan semua ini. Xiao Chen awalnya ingin tinggal di sini sedikit lebih lama dan mengumpulkan semua herbal di daerah sekitarnya. Namun, pertarungan sebelumnya telah menarik perhatian Beast Spirit lainnya. Itu masih relatif mudah untuk berurusan dengan Spirit Beast peringkat 5 tunggal. Jika ada banyak dari mereka, itu akan sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, dari aura yang dia rasakan, Xiao Chen bahkan merasakan kehadiran binatang roh peringkat 6 puncak. Itu adalah salah satu Spirit Beast yang berjaga di area tengah bidang ramuan.
Xiao Chen telah memeriksanya sebelumnya. Itu adalah tempat dengan energi spiritual terpadat. Ada juga marigold mengalir cahaya yang tumbuh di sana. Marigold yang mengalir cahaya adalah ramuan peringkat 7 yang sangat berharga. One Flowing Light Leaf memiliki efek penyembuhan dari obat pil peringkat 6. Selain itu, ada beberapa pil obat langka dalam kompendium budidaya yang membutuhkan daun ini sebagai bahan. Namun, bagian yang paling berharga adalah bunga. Bunga cahaya mengalir mekar setiap 800 tahun sekali. Hanya satu kelopaknya yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecerdasan spiritual mereka secara signifikan. Kecerdasan spiritual adalah apa yang disebut para kultivator sebagai kemampuan pemahaman. Setelah mengkonsumsi bunga mengalir cahaya, itu akan memungkinkan pembudidaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mereka. Akibatnya, mereka akan memahami teknik gerakan, teknik bela diri, dan sejenisnya lebih cepat daripada orang lain. Itu bisa memungkinkan seseorang dengan bakat biasa untuk berubah menjadi seseorang yang dipenuhi dengan bakat. Sebagai contoh, Xiao Chen belum memahami tahap tertinggi dari Clear Wind Chop. Jika dia memakan bunga cahaya mengalir ini, mungkin dia bisa memahaminya dengan segera. Tentu saja, semua ini hanya angan-angan. Di sekitar bunga cahaya mengalir, selain dari puncak binatang roh peringkat 6 yang berdiri berjaga di sana, ada juga beberapa binatang roh peringkat 6 di sekitarnya yang memandang marigold mengalir cahaya yang mengingini. Sebelum Xiao Chen bahkan bisa mendekat, dia akan mati tanpa ada mayat yang tertinggal. Sambil menarik pikirannya, Xiao Chen mengendarai kapal perang perak dan melarikan diri dari daerah sebelum roh binatang ini bergegas. Dia berhenti di sebuah pohon besar tidak jauh dari ladang ramuan. Pohon besar ini tingginya beberapa puluh meter dan memanjang ke awan. Daunnya subur dan lebat. Xiao Chen tampak sangat kecil ketika dia berdiri di bawahnya. Ada banyak harta di ladang ramuan dan dia tidak punya niat untuk pergi dulu. Dia bermaksud menjadikan tempat ini sebagai markasnya. Dia akan pergi ke ladang herbal sesekali sebelum dia kembali untuk bercocok tanam. Xiao Chen mengungkapkan senyum saat dia mengeluarkan Vindara Phoenix. Vindara Phoenix ini setidaknya harus berusia 100 tahun. Jika dia membawanya ke pasar di Heaven Viewing Platform, dia akan bisa mendapatkan setidaknya 60 batu roh kelas rendah. Xiao Chen mengeluarkan pisau tajam dari cincin semesta dan mengupas kulit pohon anggur Phoenix. Setelah itu, dia memotong sepotong kecil dan meletakkannya di mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum dia menelan. The Phoenix Blood Fin langsung berubah menjadi energi panas yang mengalir ke tubuh Xiao Chen. Semua qi dan darah di tubuhnya melonjak. Xiao Chen merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya sedang dipanaskan dan diisi dengan energi. Mengkonsumsi harta alam secara langsung sangat berbahaya. Terakhir kali dia menelan 7 daun bunga dan 7 daun buah. Itu terjadi dalam keadaan khusus. Itu adalah situasi di mana ada ribuan hal yang harus dilakukan dan dia sangat membutuhkan energi, yang membuatnya tidak takut saat itu. Kali ini berbeda, qi dan darah Xiao Chen berkembang. Jika dia langsung menelan Vindara Phoenix, qi dan darah yang berkembang akan segera terbakar. Bahkan mungkin baginya untuk terbakar secara spontan. Xiao Chen memakan buah anggur Phoenix darah sepotong demi sepotong. Ketika dia makan sekitar sepertiga dari Phoenix Blood Fin, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Karena itu, dia dengan cepat berhenti. Xiao Chen duduk bersila dan mulai mengedarkan energi obat yang sangat besar dan benar-benar memurnikannya. Esens perlahan mengalir di sepanjang meridian Xiao Chen dan bertindak sebagai katalis untuk energi obat Phoenix Blood Fin. Setelah setengah jam, Xiao Chen akhirnya berhasil sepenuhnya memperbaiki energi obat. Dia merasa seluruh tubuhnya panas dan darahnya melonjak. Dia merasa seperti terbakar seperti nyala api dan dipenuhi energi. Dia mendongak dan mencari jarak. Xiao Chen menemukan batu besar sekitar 1 meter tingginya. Dia bisa memeluknya. Dia berjalan maju dan dengan santai meninju. Batu keras itu tampak seperti lumpur bagi Xiao Chen. Dia dengan mudah menekan lubang di dalamnya dan menarik lengannya ke belakang dengan suara, "Sua." Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis. Sebelum mengkonsumsi Vindara Phoenix, serangan biasa dari aku akan memiliki sekitar 1.500 kg kekuatan. Setelah mengedarkan beberapa esens, aku dapat mencapai 2.000 kg.
Pemogokan bertenaga penuh akan mencapai 2.500 kilogram. Saat ini, aku hanya mengkonsumsi sebagian dari fin darah Phoenix. Serangan kasual dari aku telah mencapai 1.750 kilogram kekuatan. Jika aku mengkonsumsi seluruh fin darah Phoenix, aku harusnya bisa mencapai kekuatan pukulan aku yang sebelumnya bertenaga penuh. Petik 2. Xiao Chen merasa sangat senang sehingga ia meninju dengan sekuat tenaga dan memukul batu besar dengan kekuatan 2.750 kilogram. Batu besar segera pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan ke segala arah. Xiao Chen dirangsang oleh Kors Monarch sejak hari itu. Tubuh yang selalu dibanggakannya bahkan tidak layak disebut di depan mayat raja itu. Bagi Xiao Chen, ini adalah bentuk penghinaan. Itu menyebabkan dia memiliki keinginan untuk kekuatan fisik yang lebih kuat. Sekarang ada kesempatan yang bagus. Xiao Chen pasti harus menghargai itu. Dia harus terus-menerus meremukkan tubuhnya. Sebagian besar pembudidaya tidak akan mengolah tubuh dengan keras kepala seperti yang dilakukan Xiao Chen. Bagi mereka, ranah kultivasi adalah hal yang paling penting. Dengan ranah kultivasi yang lebih tinggi, esens seseorang secara alami akan menjadi lebih kuat. Esensi kuat yang bersirkulasi dapat mencapai efek yang sama dengan tubuh fisik dengan kekuatan beberapa ribu kilogram. Namun, Xiao Chen tidak memikirkannya dengan cara ini. Ia memiliki kesan kabur bahwa kultivasi seorang kultivator tidak dapat dipisahkan dari tubuh fisik. Hanya jika tubuh fisik didorong ke puncak pada saat yang sama dia bisa berjalan lebih jauh di sepanjang jalur kultivasi. Orang-orang seperti Ji Changkong, Mu Chengshui, Chu Chaoyun, Hua Yunfei, dan Duan Muqing memiliki roh marsial bawaan. Mereka jenius dengan bakat luar biasa. Kemajuan mereka saat ini sangat cepat. Yang tercepat di antara mereka mungkin sudah Saint Medial Grade Martial sudah. Namun, akan sulit bagi mereka untuk mencapai Martial King atau Martial Monarch. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin mencapai Martial Sage. Namun, tanpa tubuh yang kuat, mereka tidak akan pernah mencapai Kaisar Bela Diri. Dalam 2 hari berikutnya, Xiao Chen berlatih Clear Wind Chop ketika matahari terbit. Dia berusaha memahami tahap ketiga dari Clear Wind Chop, di mana orang akan melihat angin sejuk tetapi bukan pedang. Dia berlatih tanpa henti dan dia sudah menyentuh ambang tahap akhir dari Clear Wind Chop. Yang dia butuhkan adalah waktu dan dia akan mampu membuat terobosan ke tahap kesempurnaan hebat. Ketika sudah larut malam, Xiao Chen akan terus mengkonsumsi Phoenix Blood Fin. Setelah dia memperbaikinya, ki dan darahnya akan diperkuat, meningkatkan kekuatan keseluruhannya. Pada hari khusus ini, Xiao Chen menempatkan potongan terakhir dari Phoenix Blood Fin ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Ketika dia merasakan gelombang energi panas, dia segera duduk dan memperbaikinya. Xiao Chen perlahan-lahan mengedarkan esensnya. Ketika bit terakhir dari energi obat Phoenix Blood Fin benar-benar disempurnakan, anggur yang telah bergabung dengan tubuhnya selama 3 hari terakhir tiba-tiba melonjak. Semua ki dan darah Xiao Chen terus melonjak. Asap putih keluar dari kepala Xiao Chen. Boom! Setelah beberapa saat, Xiao Chen merasa seolah-olah ki dan darah di tubuhnya meledak. Petik 2. Suara retak datang dari tulang-tulang di tubuhnya. 361 titik akupuntur yang menutupi tubuhnya semuanya terbuka. Aliran cahaya biru dipancarkan dari acupoints-nya. Jika orang lain hadir dan melihat Xiao Chen dari kejauhan, mereka akan menemukan gambar naga azure yang melilit Xiao Chen dan menyelimutinya sepenuhnya. Namun, Xiao Chen tidak terkejut dengan pergantian kejadian yang tiba-tiba ini. Sebaliknya, dia merasa akrab dengan itu. Seolah-olah dia pernah mengalami peristiwa seperti itu 10.000 tahun yang lalu. Bab 201. Xiao Chen berpikir. Buka. Laogong acupoint di bawah Fengyan acupoint di tangan kanannya melepaskan cahaya biru yang intens. Azure Dragon di dalam acupoint berubah menjadi bola cahaya dan segera menyelimuti seluruh lengan kanan Xiao Chen. Xiao Chen membuka matanya dan meninju. Cahaya biru meninggalkan tubuhnya dan menabrak pohon besar yang 100 meter jauhnya. Batang pohon segera pecah tetapi lampu biru tidak melemah sama sekali. Xiao Chen bangkit dan berkata dengan gembira. Titik akupuntur kedua di tangan kananku telah terbuka.
Jadi begini caramu membuka acu point. Petik 2. Setelah ki dan darahnya mencapai tingkat tertentu, Xiao Chen akan dapat membuka acu point. Apakah ini rahasia di balik Azure Dragon Martial Spirit? Petik 2. Xiao Chen berpikir sendiri. Ketika dia melakukan semuanya sebelumnya, seolah-olah ada suara di kepalanya yang mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan. Itu hanya ilusi seperti mimpi. Sebenarnya, ini adalah kesedihan memiliki Azure Naga Martial Spirit. Warisan ketiga binatang suci lainnya tidak rusak dan mereka memiliki satu set informasi lengkap yang bisa mereka teliti. Apapun yang mereka tidak mengerti, akan ada seorang tetua yang bisa memberikan pengalaman dan pengetahuannya. Adapun Xiao Chen, dia sendirian dan tidak tahu apa-apa. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari tahu. Dia mungkin bahkan tidak memahami prinsip-prinsip sederhana yang seharusnya cukup jelas bahkan setelah dia memikirkannya untuk waktu yang lama. Sejak dia berkultivasi dan hingga hari ini, Xiao Chen masih tidak tahu untuk memanfaatkan rahasia misterius dari Azure Dragon Martial Spirit. Adalah hal yang harus disedihkan. Dia memiliki segunung harta tetapi tidak bisa menggunakannya. Mengenang kembali pemikirannya, Xiao Chen menatap ladang ramuan tidak jauh dan berkata, terlepas dari situasinya, sepertinya rute pelatihan tubuh fisik sudah benar. Kekuatan roh bela diri naga Azure membutuhkan tubuh fisik yang kuat sebelum dapat digunakan. Pada saat ini, dia tampaknya samar-samar mengerti mengapa tubuh ini tidak berhasil menyingkat roh marsial selama 10 tahun. Itu bukan karena dia memiliki bakat yang tidak memadai. Sebaliknya, itu karena tubuh fisiknya tidak cukup kuat pada saat itu. Itu tidak bisa menahan tekanan yang datang dari kondensasi roh bela diri naga Azure. Pagi berikutnya, Xiao Chen mengendarai kapal perang perak dan tiba di ladang ramuan. Dia mencari-cari ramuan lain yang bisa memperkuat ki dan darahnya. Seperti sebelumnya, roh binatang yang menjaga ramuan ini adalah binatang roh peringkat 5. Xiao Chen sudah tahu apa yang harus dilakukan. Setelah kekuatannya meningkat sebesar 500 kg, dia bisa menangani binatang roh peringkat 5 ini dengan lebih mudah. Seperti waktu sebelumnya, dia dengan cepat berurusan dengan tubuh roh binatang dan mengambil ramuan sebelum dia pergi dengan cepat. 3 hari kemudian, Xiao Chen berhasil menyempurnakan ramuan berusia 100 tahun ini sepenuhnya, yang meningkatkan ki dan darahnya. Sayangnya, kekuatannya hanya bertambah 250 kg. Selanjutnya, dia tidak membuka acu point lain. Pada hari keempat, Xiao Chen menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan ramuan berumur 100 tahun. Setelah dia benar-benar memperbaiki yang ini, efeknya bahkan lebih buruk, itu hanya meningkatkan kekuatannya hingga 150 kg. Semakin dia melakukan ini, efek terburuk dari ramuan berumur 100 tahun. Akhirnya, sampai pada titik di mana tidak ada lagi peningkatan. Itu hanya mengisi kembali sebagian energi yang dia habiskan. Waktu yang diperlukan untuk Xiao Chen untuk memperbaikinya juga menjadi lebih pendek. Pada titik ini, ia hanya membutuhkan setengah hari untuk sepenuhnya menyempurnakan ramuan berumur 100 tahun. Setelah setengah bulan berlalu, Xiao Chen dengan susah payah meningkatkan kekuatannya hingga 500 kg. Serangan bertenaga penuh dari Xiao Chen mencapai 3.500 kg kekuatan. Selanjutnya, acu point ketiga di lengan kanannya. Daling acu point akhirnya terbuka. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membuka Fengyan acu point, Laogong acu point, dan daling acu point di lengan kanannya, mereka semua memancarkan cahaya biru. Ketika 3 lampu berkumpul bersama, rasanya lengannya akan meledak dan dipenuhi dengan energi tanpa batas. Membunuh. Xiao Chen berteriak ketika dia melompat ke udara. Dia meninju ke tanah di kejauhan. Lampu biru meninggalkan tubuhnya dan menembak. 3 lampu biru telah bergabung bersama. Itu benar-benar membentuk gambar naga Azure yang terbang di udara. Azure Dragon yang buram menyerang dengan keras di tanah. Bang, bang, bang. Petik 2. Detik berikutnya, ada 3 ledakan di tanah. Itu menghancurkan lubang besar berdiameter sekitar 10 meter. Dalam sepersekian detik, debu beterbangan. Angin bertiup kencang, dan batu beterbangan. Xiao Chen menarik tangannya dan menunjukkan senyum tipis. Aku hanya membuka 3 acu point dan sudah sangat kuat.
Aku bertanya-tanya seberapa kuatkah itu ketika aku membuka semua 18 titik akupuntur di lengan kanan aku. Petik 2. Dengan ranah kultivasi Xiao Chen, dia belum mencapai titik di mana dia bisa menembakkan esens. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh martial science dan di atasnya. Namun, gambar naga biru yang dipecat Xiao Chen bukanlah esens. Dia juga tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa menebak bahwa itu adalah Dragon Ki dari Azure Dragon Martial Spirit. Hanya naga ki yang bisa sekuat ini. Sayangnya, semakin ia berkembang, semakin besar kesulitan membuka acu point. Ramuan berusia 100 tahun yang memperkuat ki dan darah tidak lagi efektif baginya. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke ladang ramuan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus mencari ramuan yang berumur 200 tahun ke atas. Namun, binatang buas yang menjaga ramuan itu setidaknya berada di peringkat teratas binatang buas peringkat 5. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Petik 2. Spirit Beast peringkat 5 puncak setara dengan Saint Martial kelas superior. Dengan budidaya Xiao Chen sebagai Grandmaster Martial kelas medial, akan sulit baginya untuk menantang mereka. Kekayaan disertai dengan bahaya. Di jalur kultivasi, seseorang perlu menantang surga, menantang bumi, dan menantang manusia. Jika seseorang bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, bagaimana ia bisa maju di jalan kultivasi yang panjang? Petik 2. Cahaya tegas muncul di mata Xiao Chen. Dia menamparkan telapak tangan kanannya ke pohon besar di sampingnya dengan kasar. Dong, dong. Petik 2. Xiao Chen hendak duduk dan beristirahat untuk bersiap pergi ke ladang ramuan pada hari itu. Tiba-tiba, ekspresi heran muncul di wajahnya. Kedengarannya tidak benar. Xiao Chen berbalik dan mengungkapkan ekspresi bingung. Dia melihat pohon besar yang menjulang tinggi dan mencoba untuk memperluas sense spiritual ke dalamnya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Persis ketika sense spiritual menyentuh sisi pohon, Xiao Chen merasa seolah-olah otaknya ditusuk oleh jarum. Itu sangat menyakitkan sehingga Xiao Chen buru-buru menarik sense spiritualnya. Dong, dong. Petik 2. Xiao Chen mengetuk keras pohon itu lagi dan mendengarkan dengan seksama kali ini. Suara itu bahkan lebih jelas saat ini. Xiao Chen berkata dengan percaya diri. Ini benar-benar aneh. Mungkinkah itu kosong? Kata Xiao Chen dengan curiga. Dia memandang pohon di depannya. Akan membutuhkan beberapa orang dewasa untuk mengelilingi pohon besar ini. Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber dari Universe Ring. Dia mencengkeram gagangnya dengan erat dan mengumpulkan esens ke bilahnya. Lampu pedang menyala muncul pada bilahnya saat ia memotong batang pohon yang tebal. Lampu pedang 10 meter panjang menghantam pohon yang menjulang tinggi dan mengeluarkan suara, hua. Cahaya pedang diserap oleh pohon besar dan bahkan bekas luka pun tidak tertinggal. Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan berkata, menyerang menggunakan esens tidak berguna. Kalau begitu mari kita coba pakai tinjuku. Petik 2. Bang. Pukulan penuh kekuatan Xiao Chen dengan kekuatan 3.500 kg menghantam batang pohon tetapi pohon itu bahkan tidak bergetar. Kekuatan itu berjalan melalui batang pohon ke akar di bawah tanah dan mengguncang tanah sebagai gantinya. Itu masih tidak berguna sehingga Xiao Chen terus mencoba berbagai metode. Dia ingin membuka pohon itu untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, tidak ada hasil. Semakin dia gagal, semakin banyak minat Xiao Chen terguncang. Dia merasa ini membuktikan bahwa interior pohon ini mengandung beberapa rahasia. Xiao Chen melompat dan terbang menuju cabang. Setelah itu, dia mulai memeriksanya dengan cermat. Karena dia tidak bisa melakukannya dengan paksa, maka dia harus menemukan pintu masuk. Pohon yang subur dan mewah menjulang tinggi ke udara. Itu sangat bermasalah bagi Xiao Chen untuk mencarinya. Xiao Chen mencari perlahan dan bergerak ke atas meter demi meter. Waktu perlahan berlalu. Ketika Xiao Chen mencapai puncak pohon, ia menemukan lubang yang merupakan pintu masuk yang masuk akal. Lubang itu tersembunyi dengan sangat baik, diblokir dari pandangan oleh sekelompok daun lebat. Jika Xiao Chen tidak melihat dengan hati-hati, dia tidak akan menemukannya. Lubang hitam di pohon itu hanya seukuran baskom kecil. Itu hanya cukup besar bagi seseorang untuk memerasnya. Xiao Chen mematahkan sebatang pohon dan melemparkannya ke dalam lubang. Setelah waktu yang lama, dia mendengar gema lembut.
Selama itu bukan lubang tanpa dasar, itu seharusnya baik-baik saja. Karena dia melihat bahwa cabang pohon telah mengenai bagian bawah, Xiao Chen tidak lagi ragu-ragu dan meremas ke dalam lubang. Setelah dia masuk, itu menjadi jauh lebih luas. Xiao Chen bisa dengan bebas berbalik dan mengulurkan tangannya. Tingkat keturunannya sangat cepat dan dia segera merasakan sesuatu yang solid di bagian bawah kakinya. Dia mendarat dengan kuat di tanah. Xiao Chen mengeluarkan Night Pearl dan ruang gelap gulita segera menyala. Adegan bagian bawah langsung muncul dalam visinya. Ini adalah rumah kayu yang luas. Panjangnya 10 meter dan lebar 3,3 meter. Ada beberapa dekorasi sederhana di dalam ruangan. Mereka semua adalah hal biasa. Di dinding, ada potret panjang. Itu menggambarkan seorang pria bertubuh raksasa. Dia berpakaian hitam dan memiliki rambut panjang. Matanya seperti air yang dalam dan wajahnya tampak tajam. Dia berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Ada pedang yang menempel di tanah di depannya. Bibir pria berpakaian hitam itu sedikit melengkung di sudut-sudut dan menunjukkan senyum suram. Orang yang menggambar ini sangat terampil. Ia mampu membuat penggambaran ekspresinya yang realistis. Xiao Chen merasa bahwa orang ini sangat akrab. Ketika dia menggunakan Night Pearl untuk menyinari, sepertinya pria ini tepat di depannya. Xiao Chen memandang dengan cermat penampilan orang ini. Setelah beberapa saat, dia berseru dengan gembira. Ini adalah Kaisar Sabre. Nenek moyang yang mendirikan Paviliun Sabat Surgawi. Dia juga satu-satunya kaisar bela diri di Paviliun Sabat Surgawi. Ada patungnya di platform melihat surga. Xiao Chen pernah meliriknya sebentar. Jadi kesannya tidak mendalam. Sekarang dia melihat potret itu dengan cermat. Dia mengingatnya. Belum pernah ada konsensus publik tentang siapa yang terkuat dalam sejarah bangsa Qin besar. Namun, ada beberapa kaisar bela diri dalam sejarah. Generasi pertama Qin Monarch, Silent Knight Emperor, The Thunder Emperor, dan beberapa kaisar bela diri dalam sejarah Green Qin Nation. Tidak ada yang bisa menyetujui yang mana dari mereka yang paling kuat. Sayangnya, kaisar bela diri ini semuanya dari era yang berbeda. Mereka belum pernah bersaing satu sama lain sebelumnya sehingga tidak ada yang tahu siapa yang terkuat. Beberapa mengatakan itu adalah Kaisar Saber karena ia mampu membelah sungai sepanjang 5.000 km dengan satu serangan pedang. Beberapa mengatakan itu adalah Kaisar Pedang Mistis Wotsek karena dia pernah pergi ke bangsa jin besar untuk menantang penguasa generasi itu. Semua orang memiliki pendapat yang berbeda tetapi ada satu hal yang tidak dapat disangkal. Orang-orang ini benar-benar ahli yang pernah berdiri di puncak bangsa Great Qin. Kisah-kisah waktu mereka tidak memudar bahkan setelah 10.000 tahun. Di antara mereka, Kaisar Sabre adalah salah satu yang tertua. Sebelum dinasti Tianwu berakhir, ia telah mendirikan Paviliun Sabat Surgawi. Selain itu, ia adalah salah satu orang paling berpengaruh di benua Tianwu pada waktu itu. Namun, Xiao Chen sangat yakin ini bukan bekas kediaman Kaisar Sabre. Ini karena potret itu diambil oleh seseorang menggunakan deskripsi kemudian. Itu tidak digambar dengan Kaisar Sabre sebagai model. Xiao Chen menarik pikirannya dan mencari di sekitar ruangan untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk tentang milik siapa kediaman ini. Ada sajadah di tengah ruangan yang menarik perhatian Xiao Chen. Sajadah sangat umum. Banyak pembudidaya menggunakannya saat mereka duduk dan bercocok tanam. Tentu saja, ada beberapa sajadah yang luar biasa. Ada beberapa yang dibuat dengan alang-alang yang memiliki sifat spiritual. Bahkan ada beberapa yang memiliki formasi pengumpulan roh kecil terukir di atasnya. Mengolahnya dapat meningkatkan tingkat penyerapan energi spiritual seseorang. Xiao Chen belum pernah menggunakan sajadah dan tidak mengerti banyak tentang itu. Hal yang menarik perhatiannya adalah tumpukan abu hitam di atas sajadah. Bab 202. Xiao Chen punya dugaan ketika dia melihat tumpukan abu. Namun, dia belum bisa memastikan. Dia mengulurkan jarinya dan mencelupkannya ke dalam. Dia lalu mendekatkan jarinya ke hidung. Xiao Chen sekarang yakin dengan pemikirannya sebelumnya. Tumpukan abu ini adalah sisa-sisa seorang kultivator yang memasuki Berserking Ki Deviation sebelum secara spontan membakar dan membakar sampai mati. Situasi seperti itu sangat umum bagi para penggarap bidang yang lebih tinggi. Semakin tinggi ranah kultivasi mereka,
semakin tinggi peluang mereka untuk memasuki kondisi berserking ki deviasi. Konsekuensinya bahkan lebih serius. Meskipun semua orang tahu tentang bahaya yang terlibat, mereka tidak dapat berhenti. Semakin jauh mereka berjalan di jalur kultivasi, semakin tidak berarti mereka merasa. Semakin mereka tidak mau menyerah. Xiao Chen dengan santai mengirimkan angin dari telapak tangannya dan meniup abunya. Sebuah cincin berkilauan dengan cahaya spiritual terungkap di atas sajadah. Ada satu kata terukir di bagian dalam cincin itu, hentian. Hentian. Kehentian. Jadi itu dia. Keraguan dalam hati Xiao Chen segera hilang. Kehentian adalah salah satu dari Pavilion Masters of Heavenly Sabre Pavilion. Dia memiliki bakat luar biasa dan telah menjadi raja bela diri di usia muda. Dalam hal bakat, dia menempati peringkat di antara beberapa top dalam sejarah Heavenly Sabre Pavilion. Menurut rumor, setelah dia melewati posisi Pavilion Master, dia hidup dalam pengasingan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Pada saat itu, kultivasinya telah mencapai puncak martial sage. Jadi dia datang ke sini untuk berkultivasi dalam pengasingan. Pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri. Tidak heran tidak ada yang bisa menemukannya. Tempat ini tidak hanya disembunyikan secara teratur. Dia telah menggantungkan potret Kaisar Saber di dinding. Dia pasti telah menggunakan Kaisar Sabre sebagai panutan dan motivasi. Berharap bahwa dia bisa melangkah ke ranah Kaisar bela diri. Namun, masalah ini tidak memiliki banyak hubungan dengan Xiao Chen. Hal yang lebih diperhatikannya sekarang adalah apa yang ada di dalam cincin tata ruang martial sage. Seharusnya ada banyak harta di sana. Ketika Xiao Chen memperluas sense spiritualnya ke cincin spasial, ia menemukan 3 manual rahasia dan senjata roh. Senjata roh adalah saber peringkat surga tingkat rendah. Ada juga tumpukan besar batu roh yang tak terhitung. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan menemukan mereka semua menjadi batu roh kelas medial. Meskipun Xiao Chen melihat tumpukan besar batu roh di markas Spirit Mines, pemandangan ini masih menyilaukan untuk dilihat. Di markas Spirit Tambang, sebagian besar batu roh adalah batu roh kelas rendah. Selain itu, yang bisa ia lakukan hanyalah melihat waktu. Namun, batu roh di cincin tata ruang semua adalah batu roh kelas medial. Yang paling penting adalah semua ini adalah benda-benda tak bertuan. Xiao Chen sekarang adalah orang kaya. Menekan kegembiraannya, Xiao Chen mengeluarkan 3 manual rahasia dan pedang itu. Dia meletakkan pedang terlebih dahulu, lalu membaca manual rahasia pertama. Seni patung naga dan tubuh harimau. Xiao Chen perlahan membaca kata-kata itu. Ini adalah teknik penguatan tubuh dengan peringkat tanah yang berperingkat medial. Itu terutama digunakan untuk melunakkan tubuh fisik, memahat tulang, membangun tubuh, memperkuat ki dan darah, dan meningkatkan kekuatan seseorang. Teknik bela diri peringkat bumi tingkat medial sudah sangat jarang. Sangat sulit untuk menemukannya. Bahkan di Pavilion Sabat Surgawi. Selain teknik kultivasi peringkat surga, teknik kultivasi peringkat bumi adalah yang terkuat. Selanjutnya, teknik kultivasi lebih jarang daripada teknik marsial. Setelah semua, Tianwu benua kurang memiliki berbagai teknik bela diri. Terlepas dari sudut mana itu dilihat, seni patung naga dan tubuh harimau ini adalah manual rahasia yang berharga. Seni patung naga dan tubuh harimau dapat dipisahkan menjadi 7 lapisan. Lapisan pertama adalah tubuh yang kuat dan sehat. Peningkatan besar dalam ki dan darah. Lapisan kedua adalah kelahiran kekuatan ilahi. Memotong gunung dan memecah batu. Lapisan ketiga adalah Tiger Roar Saking Forest. Dominasi 100 Beast. Lapisan keempat adalah naga roar meliputi dunia. Menusuk menembus langit. Lapisan kelima adalah tulang naga tendon. Menarik gunung dan sungai. Xiao Chen menatap kata pengantar dan merasakan sukacita. Dia tersenyum ketika berkata, "Bagus sekali. Seni patung naga dan tubuh harimau ini seperti dibuat khusus untuk aku." Selanjutnya, ini datang dari tangan seorang martial sage. Ini membuktikan bahwa jalan aku untuk menempa tubuh tidaklah salah. Sejak awal, tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat. Namun, ia belum memanfaatkannya dengan baik. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan kasar dalam pertarungan untuk menyerang. Terhadap orang yang menggunakan esens, tidak ada keuntungan.
Xiao Chen bisa menggunakan kekuatannya untuk memecah batu. Tetapi yang lain bisa melakukan hal yang sama dengan esens. Tidak banyak perbedaan. Namun, dengan seni memahat tubuh naga dan harimau ini, situasinya berubah. Kekuatan fisiknya akan mengalami perubahan kualitatif. Dia akan dapat memanfaatkan kelebihan tubuh fisiknya dengan lebih banyak keterampilan. Dalam pertarungan, ini bisa mencapai hasil yang tidak terduga. Dia bisa memberikan pukulan mengejutkan lawannya. Yang paling penting adalah seni patung naga dan tubuh harimau ini diperoleh dari tangan seorang marsial sage puncak. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu dari 3 manual rahasia yang dia bawa bersamanya untuk kultivasi terpencil. Ini membuktikan bahwa, pada akhir hidupnya, senior ini menyadari pentingnya tubuh fisik. Untuk menerobos ke kaisar bela diri, kualitas tubuh fisik harus ditingkatkan bersama dengan bidang kultivasi seseorang. Ini membuktikan bahwa jalan Xiao Chen dalam mempermalukan tubuh fisik adalah benar. Tubuh fisik dan kultivasi keduanya penting. Tidak ada yang bisa diabaikan. Jika tidak, seseorang akan terjebak dalam ranah kultivasi marsial sage. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan manual seni patung dan tubuh harimau sebelum mengambil manual rahasia kedua dan membacanya. Ini adalah teknik kepalaan yang disebut Great Dragon Tiger Fist. Namanya sangat mirip dengan seni patung naga dan tubuh harimau. Mereka harus menjadi bagian dari set. Ada total 4 gerakan. Langkah pertama adalah Fierce Tiger Leaping the Mountains. Langkah kedua adalah Crouching Tiger Hidden Dragon. Langkah ketiga adalah Dragon Herses Tiger Roars. Langkah keempat adalah Tiger Leaps Dragon Soars. Catatan, ingat betapapun caranya, teknik tinju ini hanya bisa dipraktikkan setelah seni patung naga dan tubuh harimau dibudidayakan sampai ke lapisan ketiga. Itu memang satu set dengan seni patung naga dan tubuh harimau. Itu teknik marsial yang menyertainya. Xiao Chen tersenyum saat menyimpannya. Kemudian, dia membuka manual rahasia ketiga. Manual rahasia ketiga agak aneh. Itu sebenarnya adalah teknik pedang. Itu disebut Heart Nourishing Universe Sword. Itu juga teknik marsial peringkat bumi. Xiao Chen hanya melihat sekilas melalui teknik pedang. Dia tidak terlalu peduli untuk itu. Dia saat ini tidak berniat berlatih teknik pedang. Xiao Chen melirik ketiga manual rahasia dan merasa curiga. Dia berkata, aneh. Dia adalah Master Pavilion Heavenly Sabre Pavilion. Namun, 3 teknik bela diri terakhir yang ia tinggalkan tidak terkait dengan pedang. Petik 2. Hal yang paling aneh adalah dia benar-benar mulai berlatih teknik pedang. Xiao Chen memikirkannya dan merasa hanya ada satu kemungkinan. Chihentian adalah seorang jenius dengan pedang. Dia menghabiskan seluruh hidupnya meneliti pedang dan sudah mencapai puncaknya. Namun, dia masih tidak dapat menerobos ke kaisar bela diri. Mungkin saja dia merasa bahwa, meskipun dia memiliki bakat luar biasa dengan pedang, dia tidak bisa lagi membuat terobosan lebih lanjut dengan teknik sabre. Jadi dia hanya bisa mengandalkan metode lain untuk membantunya maju. Mempraktikkan teknik pedang adalah salah satu upayanya. Xiao Chen merasa itu sangat lucu. Orang-orang di Heavenly Sabre Pavilion membenci pedang. Jika seseorang dengan budidaya yang lebih lemah dan membawa pedang ingin memasuki paviliun sabat surgawi, ia akan dipukuli hingga mati di luar kota sebelum ia bisa memasuki kota sabar. Sejak zaman kuno, pedang dan pedang saling bertentangan. Xiao Chen bertanya-tanya ekspresi apa yang akan dibuat semua orang ketika mereka tahu pernah ada paviliun master berbakat yang meneliti teknik pedang. Tiba-tiba Xiao Chen teringat sesuatu. Karena dia mempelajari pedang, dia harus memiliki pedang untuk berlatih. Pedang yang dimiliki Jihentian sepertinya luar biasa. Karena tidak ada di cincin spasial, itu seharusnya berada di tempat lain di rumah kayu ini. Xiao Chen mulai mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun setelah pencarian yang panjang. Sama seperti Xiao Chen hendak menyerah, dia secara kebetulan melihat cabang pohon yang tajam. Saat Xiao Chen memegang ranting pohon di tangannya, dia tidak bisa menahan tawa serak. Pemahaman Jihentian dengan pedang belum mencapai titik memperlakukan sesuatu sebagai pedang. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa prasangka terhadap pedang di dasar hatinya. Hatinya yang sombong memandang rendah pedang. Bahkan benda yang ia gunakan untuk berlatih pedang hanyalah ranting pohon yang tajam.
Cabang pohon tidak ada yang istimewa tentang itu. Jadi Xiao Chen melemparkannya ke samping. Setelah itu, Xiao Chen memegang pedang yang berharga di tangannya dan memeriksanya. Ada dua naga terbang yang terukir pada sarung pedang sederhana. Gagang pedang itu cukup panjang dan ada tulisan Roaming Dragon diukir di atasnya. Pengawal itu seperti mutiara naga di mulut dua naga terbang. Xiao Chen menggenggam gagangnya dengan erat dan menggambar Roaming Dragon Sabre dengan suara "Sua". Pedang itu panjangnya sekitar 2,4 meter dan memiliki bilah yang ramping. Itu berkilau dengan cahaya dingin. 2. Seketika Roaming Dragon Sabre ditarik, terhubung dengan pusaran air ki di dantian Xiao Chen. Seolah-olah ada meridian halus yang terus-menerus mengirim esens Xiao Chen ke pedang. Sua, saber ki diluncurkan dari bilah. Secara langsung meretas potret Kaisar Sabre menjadi dua bagian. Mampu menembakkan saber ki secara otomatis adalah kemampuan penting dari senjata roh peringkat surga. Itu akan memungkinkan mereka yang belum mencapai Saint Martial untuk memecat saber ki. Jika seseorang sudah menjadi Saint Martial, saber ki akan lebih padat. Namun, esens juga sangat cepat habis. Xiao Chen hanya memegang pedang untuk sementara waktu. Tetapi dia merasa dia sudah menghabiskan sebagian besar esensnya. Dengan demikian, ia dengan cepat menyarungkan saber naga Roaming. Xiao Chen kembali ke lunar shadow sabernya. Itu awalnya puncak surga senjata roh peringkat. Ao Jiao menyegel pedang itu untuk alasan yang bagus. Dengan kultivasinya di masa lalu, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menggambar pedang. Xiao Chen menerima keuntungan signifikan di lubang pohon. Setelah Xiao Chen mencari-cari dengan hati-hati lagi, dia tidak menemukan yang lain. Jadi, dia bersiap untuk pergi. Saat dia berbalik, sajadah bundar tiba-tiba menangkap tatapannya. Sajadah yang digunakan Martial Sage Puncak tidak boleh dibandingkan dengan sesuatu yang dibeli di pinggir jalan. Aku harus mencobanya. Sangat disayangkan jika aku melewatkan harta yang besar, kata Xiao Chen sambil menuju ke sajadah. Xiao Chen baru saja duduk di atas sajadah dengan kaki bersilang dan energi mengerikan datang dari bawah sajadah. Sebuah kekuatan bergelombang mendorong Xiao Chen, menyebabkan dia menabrak tembok kayu. Bang! Xiao Chen memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Namun, kekuatan itu belum hilang. Tubuhnya memantul di tanah beberapa kali. Setiap kali dia memantul, dia memuntahkan seteguk darah. Ci. Petik 2. Xiao Chen memuntahkan total 9 suap darah sebelum dia berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang ekstrim ketika dia melihat sajadah yang sederhana dan sederhana. Xiao Chen menelan pil pengisian darah sebelum mengeksekusi grafiti mantra untuk terbang. Dia melompat turun dari pohon besar dan mendarat dengan kuat di tanah sebelum beristirahat. Jantung Xiao Chen masih berdetak sangat cepat setelah waktu yang lama. Pengalaman sebelumnya terlalu mengerikan. Meskipun hanya butuh sesaat, Xiao Chen masih memiliki ketakutan tentang hal itu. Seketika Xiao Chen duduk di atas sajadah, dia merasa seolah-olah dia bisa merasakan denyut nadi seluruh Spirit Vein Mountain Renglin. Dia melihat bola cahaya merah berdetak seperti jantung manusia di bawah tanah. 4 kata muncul di pikiran Xiao Chen. Origin Spirit Vein, Ling Mai Ziyuan. Sajadah itu memang bukan benda biasa. Ada skrip jimat yang diukir di bagian dalam, yang memungkinkannya menyerap energi mengerikan dari Origin Spirit Vein. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan Xiao Chen. Dengan bidang kultivasinya saat ini, ia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan energi alam itu. Mungkin hanya Sage yang nyaris tidak bisa menggunakan sajadah ini untuk berkultivasi dan tidak terlempar oleh energi besar. Xiao Chen menghabiskan malam tanpa bisa berkata-kata. Dia perlahan-lahan memulihkan luka internalnya sepanjang malam. Dia memiliki tubuh fisik yang kuat, memungkinkannya pulih lebih cepat daripada orang biasa. Pada saat langit cerah, dia sebagian besar sudah pulih. Xiao Chen mengeluarkan seni patung naga dan tubuh harimau dan membacanya dengan cermat. Dia akan mengesampingkan rencana awalnya untuk mencari ramuan berumur 200 tahun.